Selamat pagi, Mbak. Selamat pagi, ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua teman-teman. Pada pagi hari ini kita menyempatkan waktu untuk berbincang-bincang dengan Mbak Kendil, dikarenakan memang beberapa bulan terakhir ini kondisi kesehatan Mbak Kendil sedikit menurun, teman-teman, sehingga kita kalau ingin menyediakan konten di luar rumah mungkin sementara ini belum bisa, jadi hanya berkisaran tanya jawab di rumah, Bang, ya. Jadi langsung saja, Mbak, kita menggunakan pertanyaannya sederhana saja, Bang, ya. Apa sih, Mbak, keuntungan kita mendekatkan diri kepada Gusti Allah itu? Ya, banyak sekali keuntungan-keuntungan bagi mereka yang percaya adanya Tuhan atau Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau Gusti Allah, baik yang secara disadari dan secara tidak disadari. Karena kita memang kalau mengakui bahwa semua aktivitas, semua yang kita miliki sebenarnya diciptakan dan digerakkan, dihidupi, dan segala-galanya hanyalah Tuhan Yang Maha Esa atau Allah SWT yang benar-benar kita butuhkan. Sehingga kesadaran bagi umat atau bagi hamba yang mana mereka berterima kasih kepada Tuhan itu jarang-jarang terjadi karena disibukkan dengan kegiatan-kegiatan ekonomi, keluarga, dan yang lain-lain. Padahal kegiatan-kegiatan ekonomi atau mencari ekonomi atau urusan keluarga atau permasalahan keluarga ujung-ujungnya nanti pasti kembali minta tolong kepada Gusti Allah. Banyak contoh-contoh yang mana kesulitan manusia yang mana mereka tidak bisa menyelesaikan, namun titik tumbuhnya terakhirnya mereka juga memohon kepada Tuhan dan akhirnya masalah selesai. Namun dengan demikian bahwa perlu disadari bahwa pertolongan Tuhan ada yang secara langsung dan ada yang tidak langsung. Artinya yang langsung, setiap kita punya masalah seperti tidak masuk akal, masalah itu selesai dengan mudah dan sempurna sekali. Yang kita sebut tidak langsung bahwa banyak kesulitan kita atau manusia atau masyarakat ataupun negara yang tidak dapat diselesaikan secara langsung, misalkan kita tetap membutuhkan uluran tangan daripada orang lain. Salah satu contoh, misalkan kita sakit atau orang-orang sakit atau masyarakat ada yang sakit, mereka juga bisa memohon kepada Tuhan secara langsung. Mereka juga bisa mendoakan, membaca apa yang mereka miliki, termasuk doa-doa dan yang lain-lain. Namun mereka tidak bisa menyelesaikan masalah. Salah satu contoh, orang yang sakit tetap membutuhkan uluran tangan daripada para medis atau pengobatan tradisional atau yang lain-lain. Artinya bagi mereka-mereka yang punya masalah berat, terutama penyakit, tetap membutuhkan pertolongan daripada rumah sakit. Artinya Allah juga berperangan di dalam penyembuhan itu, namun melewati jalur-jalur tangan-tangan orang lain yang kami sebut sebagai pertolongan Tuhan yang secara tidak langsung masih menggunakan tangan-tangan manusia. Namun juga ada pertolongan yang bersifat pertolongan daripada Tuhan yang dilewatkan oleh manusia, yaitu dilewatkan oleh malaikat. Kadang-kadang ada orang yang sakit dan mereka bermimpi supaya makan ini, minum ini, akhirnya mereka juga sembuh juga. Padahal penyakitnya juga parah, hanya mereka bermimpi supaya dimakani ini, diminumi ini, langsung seketika sembuh. Itu berarti malaikat Tuhan, malaikat Allah turun tangan atas utusan Tuhan akan menyembuhkan si penderita itu. Apabila kata-kata ini kita sadari dan kata-kata ini kita cernak secara dalam, bahwa yang ternyata manusia itu tidak bisa hidup sendiri, hidup berdombolan, berkelompok, atau membutuhkan tenaga orang lain. Sungguh-sungguh manusia tidak bisa berdiri dengan sendirinya apabila mereka sombong
merasa suci, merasa mampu, itu bohong. Oke. Karena apa? Sekarang kita teliti, kita bisa naik motor, mobil, pakai HP itu juga karya daripada orang lain. Kita bisa makan sayuran, buah-buahan, nasi dan sebagainya, itu juga daripada tenaga orang lain. Sehingga tidak ada salahnya apabila kita suatu saat nanti punya kesulitan yang berat, dikonsultasikan kepada orang yang lebih pengalaman atau yang lebih bidangnya. Hingga juga ada segolongan manusia atau orang yang mereka merasa suci sendiri, merasa gagah sendiri, minta tolong kepada orang lain, disalahkan. Karena supaya harus minta tolong kepada Tuhan. Kita lihat posisi apa, terus kemudian bidang apa. Kalau toh misalkan kita tidak mengetahui, kita tidak tahu, tentu kita akan mati juga. Kita akan sengsara juga kalau kita minta tolong kepada orang lain. Misalkan kita kena kanker, kena liver, kena ginjal, kena jantung, tanpa urusan daripada medis atau orang lain, maka mereka menderita dan bisa juga mati, gitu. Sehingga disinilah letaknya bahwa mendekatkan diri kepada Tuhan atau minta tolong kepada Tuhan atau Allah itu sangat penting sekali. Kalau kita tidak minta tolong, artinya kita sombong. Di dalam kegiatan setiap orang juga memiliki kapasitas yang tidak sama. Contoh misalkan seorang dokter dan mereka ahli di bidang misalkan operasi. Maka sang dokter tidak mungkin memiliki ilmu teknik atau ilmu pertukangan atau ilmu pertanian. Sebaliknya, seorang tokoh petani otomatis mereka tidak mengerti tentang obat-obatan atau medis. Artinya apabila kita simpulkan bahwa Tuhan menciptakan manusia, Tuhan memberikan ilmu kepada manusia, memberikan pengalaman kepada manusia, atau kecerdasan kepada manusia, setiap orang berbeda, punya skill sendiri-sendiri. Juga disinilah letaknya bahwa keuntungan hambanya, atau umatnya, atau manusia, berdekatan dengan Tuhan, maka semua kesulitan akan diberi petunjuk dan diberi jalan. Misalkan kita ke rumah sakit, maka perjalanan kita ke rumah sakit dipermudah dan ada kelancaran pengobatan. Misalkan kita ingin kekayaan, kita juga diperlancarkan rezekinya, diperlancar usahanya. Misalkan kita ingin mencari jabatan, jabatan kita juga diraih dengan sempurna. Kita misalkan sekolah juga diberi kekuatan oleh Tuhan, yang ternyata kita juga menjadikan orang-orang yang bisa lulus hingga menerima ijazah. Banyak sekali keuntungan-keuntungan kita berdekatan Tuhan, kadang kita tidak menyadari. Yang kita bicarakan pada hari ini tentu yang berkaitan dengan permintaan dari teman-teman sekalian, bahwa banyak sekali kasus-kasus keluarga atau kasus-kasus pribadi yang mana mereka sudah menjalani, baik dari sisi doa, baik sisi usaha secara membanting tuang, namun mereka pun juga tidak bisa menyelesaikan. Disinilah letaknya bahwa Tuhan akan memberikan tenaga kerja kepada orang-orang lain. Apabila mereka bisa selesai sendiri, maka tenaga atau jasa orang lain tidak akan berguna. Sehingga seperti dibuat agar rakyat mendapat kesulitan atau manusia mendapat kesulitan, agar mereka minta tolong kepada manusia yang berdasarkan dengan ketuhanan, permohonan kepada Tuhan. Hingga banyak sekali kasus-kasus daripada manusia, baik secara politik atau negara, atau kasus-kasus rumah tangga, intrik-intrik rumah tangga, yang mana mereka sudah gaduk, sudah pol, sudah usaha notok, mata-mantok, namun hasilnya zong. Namun setelah mereka konsultasi kepada orang yang bidangnya, atau mereka minta tolong kepada orang yang bidangnya, maka kasus itu bisa selesai. Dan contoh ini banyak sekali di masyarakat. Ada perjuangan daripada manusia-manusia yang lain. Seperti halnya kita memang mengerti Tuhan itu ada, tapi kita memohon kepada Tuhan, belum tentu kita selalu diberikan ijabah atau diberhasilkan atau diwujudkan. Karena tidak semua permohonan manusia itu pasti diwujudkan oleh Tuhan. Juga di dalam perjalanan kita menghamba pada Tuhan, perjalanan kita mengabdi kepada Tuhan, perjalanan kita bertakwa kepada Tuhan, pasti ada
hikmah tersendiri. Apalagi bagi orang yang spesial, khusus mereka sengaja hidup ini hanya untuk berbakti kepada Tuhan atau pada Allah atau pada Gusti Kang Maha Suci, maka mereka tentu tidak sama dengan orang-orang yang lain. Kenapa tidak sama? Karena orang-orang hanya asik bekerja, orang-orang lain hanya musik, misalkan hiburan. Tapi mereka atau segolongan mereka, waktunya tanpa jeda, tanpa berhenti, mereka hanya menyembuhkan rasa kepada Sang Pencipta alam, sehingga mereka tentu ada yoni-yoni, ada kekuatan yang ada di dirinya. Jika apabila kita semakin dekat dengan Tuhan, maka kita akan mudah sekali untuk menyembuhkan diri. Kemudian yang menjadi pertanyaan, banyak sekali orang yang memohon pada Tuhan gagal. Selama hidup ini setiap kita pada Tuhan tidak pernah berhasil. Lalu kita harus koreksi diri, kenapa kita selalu kok gagal? Padahal kita sudah mendekati secara langsung, kita sudah bertakwa, kita sudah beribadah, kita sudah menjalankan perintahnya, tapi setiap cita-cita kita, setiap kesulitan kita selalu sulit untuk diatasi. Jadi inilah letaknya mungkin kesembungan antara manusia dengan Tuhan, qaubun Allah dan qaubun anaknya yang kurang tulus. Jika kita akan lari keuntungan kaidah kita bertakwa kepada Tuhan. Seperti halnya apabila kita mudah untuk membeberkan, agar kita mudah mencerna, agar kita mudah yaitu menggambarkan bagaimanakah tanda-tandanya permohonan orang itu bisa dicapai, dan bagaimanakah gambarannya kita ini diberikan pertolongan oleh Tuhan, itu dalam bentuk apa dan caranya gimana. Di dalam kita merasakan dalam pertolongan ini bisa diwujudkan Tuhan dan tidak, atau ketakwaan kita setelah kita jalani atau bersembah kita sudah kita jalani, dan semua aktivitas kita sudah kita jalani untuk mengabdikan diri kepada Tuhan. Dan apabila kita memohon pengajuan permohonan, bagaimana kita bisa merasakan ini bisa dihadiri oleh pertolongan Tuhan atau tidak? Seperti halnya andai kata Tuhan adalah merupakan pemilik toko dan pelayan adalah malaikatnya, dan kita ini adalah pembelinya. Apabila kita membeli barang, langsung pelayan atau pemilik toko memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada yaitu pembeli. Pak, saya ingin beli rokok misalkan. Pak, saya ingin beli sabun. Pak, saya ingin beli beras. Seketika itu pelayan menjawab, berapa kilo Pak, berapa pak Pak yang dibeli? Saya beli 2 pak saja, atau saya beli beras 1 kintal atau 10 kilo. Langsung kita memohon, terus pelayan memberikan barang, atau pemilik toko langsung memberikan barang. Artinya permohonan kita bisa diwujudkan dalam arti antara pemilik dan pemohon saling bersambungan atau saling bisa ikat-mengikat dalam penjualan beli. Jadi artinya apabila kita memohon kepada Tuhan, kita sebagai pembeli, kita tokonya saja sudah tidak tahu alamatnya, dan bentuknya toko juga tidak tahu, kemudian dagangannya juga tidak tahu, terus kita mencari toko saja sulit, otomatis kita kesusahan. Maka sebelum kita ke toko, kita sudah kenal tokonya dulu. Kalau kita sudah kenal tokonya dulu, maka kita mengajukan permohonan, saya ingin beli beras, saya ingin beli sabun. Setelah kita mengajukan permohonan kepada pemilik toko, maka pemilik toko memberikan jawaban, berapa kilo Pak? 10 kilo Pak. Langsung pemilik toko memberikan beras kepada pembeli. Itu artinya permintaan kita bisa diterima oleh pemilik toko. Ya, adapun misalkan kita mohon kepada Tuhan atau Gusti Kang Maha Suci atau Gusti Allah, setiap kita memohon, maka sama sekali pemilik toko atau pelayan toko mereka tidak menanggapi kepada kita. Atau bahkan setiap kita membeli barang,
pemilik toko itu melarang beli atau acuh tak acuh, sehingga di dalam jual beli kita kepada toko maka tidak bisa tersalurkan. Atau kita balik, misalkan seperti kita apabila punya dagangan kita lemparkan kepada orang lain langsung mereka beli, artinya antara hubungan pembeli dan penjual akan bersambung dengan baik. Tidak, semakin banyaknya permohonan, semakin banyaknya keinginan, semakin banyaknya cita-cita setiap kita sampaikan kepada Sang Pencipta selalu berhasil. Itu artinya bahwa Tuhan memperhatikan dan kita bisa sembung kepada Tuhan Yang Maha Esa atau Gusti Kang Maha Suci. Namun sebaliknya, apabila kita setiap mengajukan permohonan atau setiap kita punya masalah, kita sambat, kita minta tolong pada Tuhan, sama sekali tidak ada hasilnya, berarti kesinambungan kita kepada Sang Pencipta Alam atau Gusti Kang Maha Suci berarti terpenggalai atau terhadang atau terhalang. Terhalangnya daripada hubungan itu pasti ada sebab musibab, sehingga tidak mungkin setiap ada hujan, setiap ada mendung pasti hujan, setiap ada hujan pasti ada mendung, pasti ada sebab musibab. Nah, sebab musibab itulah yang hendaknya kita sadari apa sebabnya. Kadang kan ada beberapa orang itu yang nggak sadar bahwa oh kapasitasku segini, kalau aku memohon harusnya segini. Kadang itu terlalu tinggi nggak Mbah permohonannya. Itu gimana Pak? Ya, banyak sekali contoh-contoh orang yang misalkan merasa dekat kepada Tuhan, bahwa Tuhan dianggap maha kaya, maha segalanya, terus mereka memohon yang melalui batas. Misalkan saya ingin gunung itu hancur, saya ingin samudra itu kering atau asat, saya ingin agar cepat kaya dalam waktu 3 bulan, saya ingin meraih perempuan yang cantik dan kaya raya. Padahal mereka juga bukan orang tampan, juga bukan orang kaya. Sehingga apabila permohonan-permohonan kepada Tuhan Sang Pencipta Alam kalau tidak real dan tidak masuk akal, itu pun juga akan kesulitan. Kecuali itu hamba Tuhan yang disayangi Tuhan, itu lain lagi, Mbak. Seperti halnya Nabi Musa yang bisa yaitu mengeringkan samudra, ya membelah lautan itu, karena ini Nabi Musa kan memang hamba yang disayangi oleh Tuhan, itu tidak dapat kita ceritakan sebagai manusia biasa. Ini banyak sekali orang yang nggak merosot diri, mereka misalkan kadang-kadang kita minta pada orang lain yang mestinya bukan kapasitasnya diminta. Misalkan kalau minta misalkan sepeda atau minta makan, masih banyak orang yang mau mengasih, dan minta mobil kan nggak mungkin dikasih. Sehingga di sini letak permohonan itu harus ada takaran-takaran yang sesuai dengan permintaan kita, sesuai dengan harkat martabat kita. Itu seperti itu, Mbak. Kita kembali kepada titik permasalahan bahwa tanda-tandanya kita dekat dengan Tuhan, yaitu apabila kita memohon kepada Tuhan dalam bentuk apapun selalu berhasil. Tanda-tandanya kita jauh dengan Tuhan, setiap kita minta permasalahan jarang berhasil dan mungkin tidak pernah berhasil. Atau justru semakin kita mendekatkan diri pada Tuhan, semakin hidup kita kacau. Padahal apabila kita sering mendekatkan diri pada Tuhan, segala sesuatunya akan tercukupi daripada kekuatan Tuhan, kekuatan Gusti Kang Maha Suci. Teman-teman yang saya hormati dan saya muliakan, di sinilah letaknya bahwa manusia kadang-kadang melupa diri bahwa kemampuan kita yang kita telusuri, yang kita pelajari bertahun-tahun, merasa hasil karya kita sendiri, dan kita menjadi seorang pejabat, kita menjadikan orang yang besar, terus kemudian kita menjadi misalkan praktisi yang hebat, yang punya kesaktian Anda, semata-mata mereka sendiri yang menciptakan. Pada semuanya itu dari karya-karya Tuhan yang diberikan, yang dihadiahkan kepada manusianya. Tidak, semakin mereka mengaku dirinya sendiri dan menyampingkan Tuhan, maka mereka akan diberi cobaan-cobaan yang mana cobaan itu akan menghancurkan kehidupan kita. Kita kembali kepada titik masalah bahwa untungnya kita mendekatkan diri pada Tuhan banyak sekali apabila kita rasakan. Bahkan banyak sekali orang-orang yang malas menyempatkan waktu, yaitu kita mengagungkan nama Tuhan, mengagungkan kekuasaan Tuhan. Mereka hanya asik di dalam kancah-kancah, yaitu pekerjaan dan yang lain-lain. Sehingga mereka setiap memohon seperti hanya tidak tersampaikan. Banyak sekali kisah-kisah yang mana kalau keputusan atau kalau dari
orang yang tidak memahami tentang permasalahan. Apabila ada orang yang punya kesulitan, mereka minta tolong pada orang lain, disalah-salahkan. Padahal memang hidup ini selalu bergotong royong, hidup ini selalu membutuhkan daripada tangan-tangan orang lain. Sehingga seperti halnya kita sejak kecil memang mempelajari tentang ilmu-ilmu yang tidak sama dengan teman yang lain. Misalkan di waktu saya kecil, teman-teman masih bermain-main bersama temannya, saya sudah bersama kepada orang-orang yang memiliki ilmu-ilmu tua atau ilmu-ilmu kawruh-kawruh yang mana yang tidak sepantasnya kami pelajari. Jadi waktu saya masih remaja, masih saya anak-anak, saya lemparkan kegiatan saya tidak bermain, saya condong untuk mempelajari yakni tentang ilmu-ilmu yang mana dikasih atau dipelajari oleh nenek moyang kita. Kalau misalkan pagi tidak bisa, kita juga mengambil malam. Jadi kegiatan kami untuk mencari ilmu memang sengaja kita tidak pertunjukkan kepada teman, kepada orang tua. Sehingga saya kalau mencari pengalaman, kadang-kadang saya mencuri-curi tidak izin pada orang tua. Karena laki-laki izin, laki-laki pamit, terus nanti apabila pulang tidak punya ilmu, hasil kita untuk mencari ilmu tidak dapat dibuktikan, tidak ada hasilnya, kita akan malu. Kita setiap kita mencari pengalaman, baik pengalaman kasepuan, baik pengalaman perjalanan, baik pengalaman apapun, itu kami selalu tidak izin pada orang tua. Tahu-tahunya orang tua atau kakek nenek saya pulang-pulang sudah membawa pengalaman. Dan pengalaman itu ternyata juga bisa dipakai selama hidup ini, utama untuk kepentingan pribadi saya, keluarga saya, umumnya bisa dipakai untuk orang lain. Salah satu contoh di era tahun 90-an bahwa kami tidak sengaja ada tetangga yang kesusahan, yang dipermalukan seseorang, yang mana ada orang perempuan yang nonton wayang, kemudian mereka dicium dari belakang, kemudian wanita itu meludahi si laki-laki itu. Akhirnya laki-laki itu merasa malu, dipermalukan, maka laki-laki itu memberikan ancaman yang mengancam secara laknat atau kutukan. Walaupun kamu cantik, suatu zaman nanti kamu tidak akan bisa nikah sampai kapanpun, bahkan sampai kamu menjadi orang-orang yang kesakitan, yang menjadi kembang ambing di rumahmu sendiri nanti. Sehingga laki-laki itu benar-benar marah sekali, karena mereka dipermalukan, diludahi, teman-teman. Yang ternyata apa yang disampaikan laki-laki itu memang benar, karena laki-laki itu bukan orang sembarangan. Yang ternyata perempuan yang cantik tadi hingga menjalin hubungan laki-laki sampai 7 kali lamaran yang ternyata gagal total. Karena kejadian-kejadian itu, maka di desanya gencar sekali sebagai stempel bahwa mereka dipagari uang atau mereka diikat orang. Dalam tempatan kita masih masuk di daerah itu yang baru, kita juga menjadi mantan baru di daerah itu. Artinya kita dengar itu langsung mereka saya panggil, terutama orang tuanya, mboknya saya panggil, saya pertanyakan, dia bercerita sesuai dengan kisah-kisah di masyarakat bahwa mereka pernah nonton wayang, meludahi orang, saya sebutkan namanya, meludahi orang itu ternyata juga orang pintar, akhirnya mereka diikat, makanya sudah teman-teman sudah punya anak banyak, anak saya tidak dapat suami, Pak, karena saya diikat. Dan sebenarnya saya sudah berusaha mencari hubungan ke sana kemari, mencari pertolongan orang ke sana kemari, tapi selalu, Pak, selalu gagal di dalam menjalankan hitungan atau hitungan kepada orang yang dinikahkan dengan anak saya. Bahkan pernah terjadi kita sudah belanja, kita sudah numbuk kayu, ternyata tiba-tiba membatalkan, seperti tidak masuk akal itu. Terus kemudian saya memohon agar anaknya dibawa menghadap saya. Setelah ibunya dan anaknya menghadap saya, maka saya akan coba menolong kalau mungkin ibu mau. Akhirnya mereka juga semangat sekali, dan mereka saya perintahkan untuk menjalankan sesuatu hal yang ternyata tidak lama lagi, hanya 1 bulan mereka dapatkan jodoh.
Karena pagar-pagar yang dimasukkan kepada tubuhnya wanita itu kita bisa menghindari atau menghilangkan. Benar dipagari, Mbak. Ya, dipagari itu, Mbak. Karena pada waktu malam saya juga bermimpi. Hingga hilangnya pagar, saya pun juga diberi firasat dari Tuhan pada saat kita dipasrahkan untuk mengurusi anaknya agar mendapatkan jodoh. Malamnya saya bermimpi, perasaan saya itu ada beberapa ayam yang makan gabah. Saya kan mimpi gabah, Mbak, menjemur gabah. Akhirnya ayam-ayam saya bentak semua, ayamnya kabur semua. Artinya itu lambang bahwa ayam-ayam yang makan gabah saya tadi sudah pergi. Artinya pagar-pagar yang diikatkan kepada perempuan tadi maka sudah lepas. Kemudian 3 bulan mereka sudah mendapatkan suami istri, sampai sekarang pun masih bergandeng renteng, masih rukun, menjadikan keluarga sakinah mawaddah warahmah. Terus kemudian setelah hal ini berhasil, maka menjadi viral. Kok bisa selesai masalah yang sulit seperti itu? Terus kemudian ada lagi tangga sebelahnya, yang mana mereka juga temannya wanita yang saya tolong tadi. Mereka juga datang, dan datang adalah bapak dan ibunya, menyatakan bahwa anaknya sudah menjadi perawat kasep sekitar umur 35 lebih, hampir 40, namun tidak dapat jodoh dan belum pernah pacaran, dan tidak ada laki-laki yang datang satupun. Karena ya memang yang pertama ekonominya miskin, yang kedua wajahnya tidak menawan, artinya wanita yang berwajah jelek gitu, Mbak, maksudnya seperti itu. Nggak ada laki-laki yang minat kepada wanita itu. Dan mereka merasa tidak yakin bahwa anaknya nanti akan dapat jodoh. Anak saya buruk, Pak. Hingga permasalahannya kita tidak mendapatkan menantu itu karena ya kita orang miskin dan anak saya nggak cantik. Saya menjawab, Tuhan tidak ada batasan cantik dan tidaknya, Bu. Apabila walaupun anak jenengan misalkan tidak punya kelebihan, misalkan anak jenengan tidak berwajah cantik, misalkan anak jenengan termasuk anaknya orang tidak punya, namun kalau Tuhan atau Gusti Allah meridhoi, kalau Allah meridhoi, jenengan datang ke sini saja, bisa juga di rumah itu dilamar orang. Nah, yang ternyata betul, saya mengucap seperti itu seperti di garis merah oleh Tuhan. Langsung pintu saya ditotok oleh anaknya, bahwa ibunya suruh pulang. Jadi itu belum sampai pulang, Bang, ya, orang belum. Saya hanya mengucapkan 1 kali. Kalau Allah meridhoi, tidak ada jalan yang sulit, Bu. Seketika dengan Bang Riki bisa juga di rumah dilamar orang. Yang ternyata anak perempuannya mengetok pintu rumah saya bahwa disuruh pulang sebentar, bahwa ada tamu. Terus akhirnya mereka bertamu dengan saya, Pak, ini diteruskan besok saja hal permasalahan anak saya, karena ada tamu di rumah saya, Pak. Tapi saya juga janji sama orang untuk yaitu bekerja di salah satu rumahnya orang, disuruh bikin buat buat pelajaran, buat pelajaran kacang gitu, Mbak. Dianggap itu tamu untuk menawari pekerjaan, karena mereka juga ceritakan tetangganya untuk membelah bambu untuk bikin pelajaran kacang gitu loh. Terus mereka berpamitan pulang, pintu saya tutup, terus kemudian saya masuk kamar tidur, jarak sekitar setengah jam nggak ada, pintu saya diketok lagi, Pak, permisi saya datang lagi, Pak. Ternyata setelah saya buka, ternyata itu adalah orang tadi yang curhat kepada saya tentang anaknya yang sulit untuk mencari jodoh itu. Nah, setelah mereka duduk, mereka tersenyum manis dan langsung mengatakan, Pak, kaya rasa bene dawuh jenengan, napa, Pak? Jenengan oleh dawuh, senajan elek, senajan miskin, oleh Gusti Allah nggawe gampang, ora bakal angel. Apa ae barang ning donya iki, lek Gusti wis ngridani, gak dadi gampang, dadi penak. Yang ternyata dawuh jenengan leres, Pak. Jadi kula di totok, kula wau ditimbali anak kula, sebatas termasuk kula wau jebul pendiyo kula tentamu lan kula mboten kenal. Yang ternyata niku wau tiyang ingkang nglamar anak kula tapi damel dalan gitu. Damel perantara gitu. Menawarkan bahwa mau enggak anaknya dijodohkan dengan tetangga saya bernama ini. Itu pandangan jenengan terus pundi. Kita ini judulnya pun dudu. Nah,
Saya menjawab bahwa kita tidak tahu menahu, Abu. Ini jodohnya atau tidak kita tidak tahu, kita hanya sebatas manusia biasa. Ya kita coba saja, barangkali itu jodohnya. Iya. Kemudian sepakat bahwa besoknya ternyata mereka setelah pulang, justru paginya sudah datang lagi ke rumah saya yang menyatakan bahwa lamaran langsung jadi, anak perempuannya juga mau, kemudian perantara juga membawa laki-lakinya juga mau, dan mintanya segera untuk dinikahkan dengan situasi yang sangat cepat sekali. Saya juga menyarankan agar dipercepat saja, karena namanya jodohnya itu kan sudah dinanti berpuluh-puluh tahun. Akhirnya langsung mengadakan pernikahan. 2 orang di desa itu selesai pada permasalahan yang kita bantu atas rahmat pertolongan Tuhan, rahmat pertolongan Allah. Maka nama saya langsung meruncing naik ke atas dan orang-orang semua pada terheran-heran. Tapi pada waktu itu saya dengar jenengan tidak mengemban nama Mbah Kendil, Pak. Ya belum, kan kisah saya panjang sekali Mbak itu. Jadi nama-nama samaran banyak sekali. Jadi ini saya coba sejarah-sejarah yang mana dikaitkan dengan tema bahwa orang itu tidak harus bisa menyelesaikan masalah, kadang masalah ini harus diselesaikan orang lain gitu loh. Seperti orang sakit minta tolong dokter, seperti halnya orang yang mereka kesulitan jodoh atau mereka sulit untuk mencari pasangan minta bantuan kepada orang lain, itu juga diperbolehkan oleh Tuhan, karena tidak semua orang memiliki kapasitas kelebihan yang seperti itu gitu Mbak. Yang ternyata setelah kita tolong mereka 2 orang di desa itu, nama kita viral, dan kita kemudian mereka yang pernah berhasil memberikan kabar kepada temannya, yaitu mereka juga berhasil ketepatan perempuan yang dari kota tadi yang tak tolong kami juga berhasil ketepatan. Mereka juga sosok seorang wartawan, mereka adalah wartawan dari majalah Liberty. Kemudian kita tidak tahu langsung diliput di dalam media cetak, yaitu majalah Liberty dan majalah yang lain termasuk surat kabar, sehingga nama-nama kita bisa naik ke atas, sehingga hal wajar lah apabila pada saat itu kita viral, karena kita diviralkan oleh media elektronik atau media cetak termasuk surat kabar dan majalah, yakni membantu orang tentang hal kasus-kasus kehidupan rumah tangga. Disinilah letaknya bahwa kita pun menjadikan hal seperti ini tidak bisa hidup sendiri, kita tetap membutuhkan bau-bau tangan-tangan dari orang lain. Sehingga kesimpulannya, untungnya apabila kita berdekatan dengan Tuhan, untungnya kita itu menghamba kepada Tuhan, mengenal Tuhan, maka bisa kita pakai sendiri dan bisa untuk menolong orang lain. Hasil karya kita berbakti pada Tuhan bisa kita pakai sendiri dan bisa untuk menolong kepada sama manusia. Menolong kepada sama manusia, maka akan mendapatkan bonus, baik bonus di alam dunia atau di alam akhirat, mendapatkan ganti rugi di dunia dan mendapatkan imbalan di alam akhir. Inilah teman-temanku, bahwa perjalanan apapun, perilaku apapun, apabila kita percaya kepada Tuhan, kita selalu mendekatkan kepada Tuhan, maka kedekatan kita dengan Tuhan tidak akan sia-sia dan selalu menguntungkan kita, baik menguntungkan di dunia dan menguntungkan di alam akhir nanti. Hanya itu yang kita sampaikan. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur ingkang pinanggih. Amin amin ya rabbal alamin. Matur suwun.